Baik, nah di video kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Saibokji. Film ini rilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan kisah cinta seorang mahasiswa yang sedang kesepian. Bisa dibilang ia adalah cowok sabun yang selalu menghabiskan sabun 12 lusin per minggunya. Secara tidak sengaja ia bertemu dengan gadis yang cukup cantik di BGT. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan ini hanyalah spoiler. Akan lebih baik jika laki-laki yang bernama Sasuke Yamet. Ia sedang berbelanja di sebuah mall. Ia melihat seorang wanita yang berpakaian aneh yang bernama Haruka. Di sini, Haruka secara diam-diam mengambil pakaian lalu menggantinya. Yamet yang penasaran, ia pun mengikutinya dan menunggunya. Saat Haruka keluar dari ruang ganti, Yamet sangat terpana oleh kecantikan seorang Haruka. Kecantikannya tidak kalah dengan lawan mainnya kakek legend. Yamet yang selalu sendirian merayakan ulang tahunnya, tiba-tiba Haruka datang yang mengikuti Yamet. Ia pun langsung duduk di meja makannya. Haruka yang lagi diet sayur, ia memesan makanan sangat banyak. Yamet hanya terdiam melihat nafsu makannya Haruka seperti bulldozer, melahap semua makanan yang ada di depannya. Setelah selesai makan, Yamet yang cowok kere ia kaget melihat tagihan yang harus ia bayar. Tapi Haruka menyuruh Yamet menunggu di luar. Dia yang akan membayarnya. Saat Yamet sudah di luar, Haruka yang berlari dari dalam menyuruh Yamet untuk segera kabur karena Haruka tidak membayarnya. Setelah mereka berdua lolos, Haruka menyuruh Yamet untuk memejamkan matanya. Lalu Haruka berjalan perlahan. Saat sudah sampai di bawah, ia menyuruh Yamet untuk membuka matanya. Haruka pun langsung pamit ke Yamet. Kini hari-hari Yamet kembali seperti biasa, menjadi cowok sabun. Ia selalu pergi ke mall berharap bisa bertemu lagi dengan Haruka. Hingga 1 tahun berlalu, Haruka datang lagi dari masa depan. Yamet yang sedang merayakan ulang tahunnya sendirian. Di sini, Haruka datang menemui Yamet. Saat Haruka sedang merayakan ulang tahunnya Yamet, tiba-tiba ada laki-laki yang sedang mabuk dan membuat ribut. Hingga Yamet membawa Haruka pergi ke rumahnya. Saat mereka sudah sampai di dalam, Haruka kemudian menghubungkan Yamet yang sudah berada di masa depan. Ia memberitahu Yamet bahwa dirinya sengaja mengirimkan robot yang ia ciptakan 65 tahun dari sekarang untuk menjaga dirinya. Yamet yang terkejut, ia pun bertanya kepada Haruka. Lalu Haruka menjelaskan semuanya. Setelah mengetahui semuanya, Yamet yang sudah capek bermain sabun, ia pun dengan malu-malu menanyakan ke Haruka, "Jika kamu hampir sama seperti manusia, pasti kamu bisa ditanami benih ajaib." Haruka yang mengerti maksud Yamet, ia pun disuruh maju. Lalu Haruka memberikan Yamet terapi kejut, hingga Haruka menyuruh Yamet untuk cuci muka. Yamet yang penasaran bencana apa yang dimaksud oleh dirinya yang di masa depan, ia pun bertanya. Tapi Haruka tidak memberitahukan Yamet, karena dia tidak boleh memberitahukan Yamet masa depan. Pagi harinya, saat Yamet berangkat ke kampus, Haruka yang melihat Yamet berjalan dengan lambat, ia pun langsung menggendong Yamet dan berlari sampai ke kampus. Sedangkan temannya Yamet yang bernama Sato, ia terkejut melihat Yamet yang sudah sampai duluan. Ketika mereka sedang makan, Sato mencoba merayu Haruka, tapi Haruka tidak menghiraukannya. Hingga mereka menjalani hari-hari yang sangat bahagia. Berasa mereka hidup di dunia ini hanya berdua. Makhluk-makhluk yang lain hanyalah sebagai pemanis dan pelengkap untuk mereka berdua.
Hingga suatu hari Jamet yang sedang sakit, Jamet pun kesal dan masuk. Hingga saat di dalam, Jamet merasa bersalah. Lalu ia meminta maaf pada Haruka dan menebusnya dengan cara membawa Haruka pergi ke warung kopi. Nah, saat di warung kopi, Jamet yang niatnya ingin membuat Haruka cemburu, malah ia yang cemburu melihat Haruka. Jamet yang tidak tahan, ia pun keluar dan mengajak wanita lain. Nah, saat di luar, lagi-lagi Jamet ingin membuat Haruka cemburu dengan cara membagi oksigen ke wanita tersebut. Tapi di sini malah dia ditabok, sedangkan Haruka yang melihatnya, ia pun langsung melempar wanita itu. Jamet pun langsung mencoba menolongnya, tapi wanita itu kabur dikarenakan dia takut sama Haruka. Jamet yang terlalu banyak minum, ia pun langsung muntah. Ia pun menyuruh Haruka untuk mengelus punggungnya. Tapi karena Haruka adalah seorang robot, dia menyentuh Jamet pelan-pelan. Tapi efeknya sangat wow, sehingga Jamet kesakitan dan marah-marah pada Haruka. Ia pun mengusir Haruka dan untuk berhenti mengikutinya. Pagi harinya Jamet terbangun dari tidurnya dan kini ia menyesal atas apa yang dilakukan tadi malam. Tapi seperti kata pepatah, bubur sudah menjadi nasi. Hingga ia menjalani hidup tanpa gairah dan kesepian. Hingga suatu hari terjadi gempa. Haruka yang datang dari masa depan, ia sudah tahu kapan terjadi gempa. Ia pun sudah siap dan menolong Jamet. That my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Saat Jamet sedang dalam bahaya, Haruka yang terkena reruntuhan membuat ia tidak bisa keluar, sehingga ia memaksakan diri untuk membantu Jamet. Saat Jamet sudah selamat, Haruka menyuruh Jamet untuk segera pergi. Tapi Jamet tidak mau mendengarkan Haruka, hingga Haruka pun mendorong Jamet. Nah, malam harinya Jamet yang sedang sedih tidak mau kehilangan Haruka, ia pun kembali mencari Haruka di reruntuhan. Hingga Jamet pun menemukan Haruka. Sekarang kita sudah masuk ke masa depan, tepatnya 61 tahun setelah kejadian tadi. Terlihat Jamet sedang merayakan ulang tahunnya, dan di sini Jamet meninggal dunia. Mari kita sama-sama doakan si Jamet, semoga ia tenang di alam sana. Dan waktu pun lompat lagi ke 63 tahun kemudian, tiba-tiba di kampus manusia yang mirip Haruka, dan di sini kita sebut saja namanya Sakuri. Oh tidak, Sakura aja. Ia diberitahu oleh temannya bahwa temannya melihat robot yang sangat mirip dengannya. Sakura pun langsung pergi melihatnya. Saat lelang jengkol, Sakura dan ayahnya ikut hadir, hingga ialah yang dapat membeli robotnya Haruka. Ketika dia sudah sampai di rumah, Sakura memakai chipnya Haruka. Ia pun melihat semua memori Haruka bersama Jamet. Jamet. Hingga membuat Sakura ingin bertemu dengan Jamet. Ia pun pergi menjelajahi waktu dan bertemu Jamet persis seperti yang terjadi di awal saat Haruka pertama kali bertemu dengan Jamet.
パゲッティ美味しい？死には信じられなかった。私はだってめちゃくちゃ食べるし、何しでかすか。 Hingga Sakura pun pamit dan pergi. Hingga Sakura kembali lagi ke waktu jamet mencari tubuhnya Haruka. Dan di sini Sakura memutuskan untuk hidup di zaman ini bersama Jamet hingga filmnya pun selesai. 信じる。彼の心。 Oke, cukup